Ini persamaan kuadrat ya, pelajaran kelas 10. Untuk mencari akar ya, cek. Untuk mencari akar itu baru faktorisasi, apa namanya, rumus ABC dan lain-lain itu untuk mencari akar. Nah, tapi sebelum itu kan ada persamaan kuadrat yang nggak ada akarnya, yang ya nggak bisa kita tentukan akarnya. Nah, gimana cara kita tahu persamaan itu bisa ditentukan atau nggak bisa ditentukan? Lewat mana? Lewat yang namanya diskriminan. Ya, D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ini, kalau D-nya lebih dari nol berarti punya dua akar berbeda. Kalau D-nya sama dengan nol itu punya satu akar. Kalau D-nya kurang dari nol itu tidak punya akar. Nah, ini. Tapi biar samaan ini tuh ada akarnya, D-nya tuh harus lebih dari sama dengan nol. D-nya itu harus lebih dari sama dengan nol. D-nya itu apa? B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4AC. Lebih dari sama dengan nol. A-nya berapa? A-nya 1. B-nya B, C-nya itu D. Ya, berarti B kuadrat tetap B kuadrat min 4 kali D. Lebih dari sama dengan nol. Nah, apakah B kuadrat min 4D ini lebih dari sama dengan nol? Ini pertanyaannya. Baru masuk ke apa namanya, pernyataannya ya. Jadi pertanyaannya sudah berhasil kita ubah jadi B kuadrat min 4D lebih dari sama dengan nol. Nah, pernyataan pertama, B min 5D sama dengan nol. B min 5D sama dengan nol. Oh ya, nanti 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 kita bahas ada soal yang ternyata gampang. Aku tadi ketemu penjelasan yang lebih sederhana, tapi bukan soal kayak gini. Soal nomor ya 56 lah, 5 atau 6. Tapi nanti kita selesaikan ini dulu. Berarti pernyataan satu B sama B min 5 D itu sama dengan nol. Ini kalau min 5 D-nya kita pindah terus, jadi kan B-nya itu sama dengan 5 D. Ini kalau kita masukkan ke pertanyaannya, B-nya diganti dengan 5D. 5D kuadrat min 4D lebih dari sama dengan nol. 25D kuadrat min 4D lebih dari sama dengan nol. Ini ah, sudah jelas nggak bisa ditentukan kan ya, masih belum ketahuan D-nya itu, eh bentar, bentar. Em, oh, enggak, ini bisa. Coba eh, cara berpikir matematis ya. Kita membandingkan yang depan sama yang belakang. Ini kan pengurangan ya. Kalau yang depan yang dikurang itu lebih besar, berarti kan otomatis positif gitu. Nah, nah 5D kuadrat dikurangi 4D. D-nya berapapun, pasti depannya itu lebih besar karena kuadrat. Walaupun D-nya itu negatif ya. Misalkan D-nya itu min 10 gitu.
Kalau kuadrat nanti kan jadi positif gitu. Otomatis yang depan ya, depan ini lebih besar daripada yang belakang. Berarti ini hmm, 5D kuadrat min 4D itu akan selalu positif. Nah, berarti pertanyaannya apakah B kuadrat min 4D lebih dari sama dengan nol? Ya. Cek saja. Oke. Ya. Jadi, dan lihat suaranya. Oke, harusnya harusnya sudah aman. Nah, jadi cara berpikir matematisnya itu pokoknya yang depan itu lebih dari yang belakang karena yang depan itu kuadrat ya. Jadi D-nya itu entah positif atau negatif, kecil atau besar. Pokoknya kalau yang depan itu dikuadratkan ya berarti kan hasilnya selalu positif. Ya. Kuadrat itu pasti selalu positif. Jadi yang depan itu selalu lebih besar daripada belakang. Berarti ini 5D 5D kuadrat dikurangi 4D itu selalu positif. Jadi pertanyaannya, apakah B kuadrat min D itu lebih dari nol? Ya. Berarti pernyataan satu saja cukup. Nah, kalau nomor 2, B lebih dari D plus 1. B lebih dari D plus 1. B lebih dari D plus 1. Masa ini juga cukup. Kalau kita masukkan ke pertanyaannya ya, berarti kan otomatis kalau B lebih dari D plus 1, berarti kan misalkan D plus 2 kuadrat min 4 kali D. Lebih dari sama dengan nol. Nah, kita coba telaah lagi ini. Ini yang depan, ini yang belakang. Yang depan, memang sih yang depan kan ditambah 2 terus dikuadratkan. Yang belakang, tapi yang belakang itu eh, ada dikali 4. Coba, misalkan D-nya nol. Ini berapa D-nya? Berarti kan 2 kuadrat, kan 0 ditambah 2 kan 2. 2 kuadrat 4 dikurangi 4 kali nol 4. Oh iya, ini masih ini positif. Tapi kalau D-nya min 2 misalkan. Kalau D-nya min 2, ah, eh, D-nya min 2 berarti kan em, min 2 tambah 2 nol kuadrat nol, nol dikurangi 4 kali min 2 8. Ya ini masih lebih dari nol. Terus kalau D-nya positif, misalkan 2, misalkan 2. Kalau D-nya 2, berarti kan 2 tambah 2 itu 4 kuadrat 16 dikurangi 8. Ini juga lebih dari nol. Oh iya, selalu positif juga ini. Kalau D-nya 1 pun, 1, 3. Oh, bentar sih, betul. Iya, ini masih selalu positif kan hasilnya. Jadi ya, ini juga cukup. Nah, kembali lagi, eh, bisa kita tentukan jika nilainya itu selalu positif atau selalu negatif gitu. Kalau selalu negatif berarti pertanyaannya itu jawabannya tidak gitu kan. Tapi kalau selalu positif pertanyaannya iya gitu. Berarti kan bisa kita bisa kita jawab gitu kan. Iya atau tidaknya. Tapi kalau kalau misalkan hasil ini
hasil-hasil ini itu ada yang positif, ada yang negatif. Ya berarti kan antara ya atau tidak bisa belum 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 bisa kita tentukan, belum cukup. Jadi berarti kalau pernyataan satu cukup, dua cukup, opsinya yang D. Jadi ini soal yang nggak pernah absen ya, bentuk soalnya nggak pernah absen di UTBK, yang menurutku ini nanti IRT-nya tinggi. Oh ya, kalian berdua sudah eh, TO, sudah pernah TO belum? Kita sambil nyari soal saya. Ngikut TO yang di schooling, Ustaz. Enggak, SSC. Eh, yang apa? Schooling. Schooling, ya. Hmm. Nilainya sudah apa belum kalian? Sudah. Kalau si siapa ini Auna Ya, Tat. sudah keluar juga soalnya. Apa hasilnya? Iya, tapi ya gitu. Ya ada sedikit lah, dikit naikan. Belum buang banget gitu. Soalnya kemarin saya yang di SSC itu entah itu trouble jaringannya yang dari saya atau dari sananya gitu ya. Saya udah pernah tanya sih Ustadz. Terus coba restart lagi ternyata ya masih sama aja. Jadinya nggak semua dikerjain. Hmm. Yes. Jadi ya, tapi ini ya, eh, kalau kalau siapa Auna ini enggak apa namanya SNBP nggak? Enggak dong. Nggak. Ngakak banget kalau Ber- SMB Planet. Berarti berarti kan harus harus ini apa? Tryout lagi sebelum akhirnya nyoba daftar yang kamu pengen kan? Iya. Terus kira-kira skor setelah tryout baru dianalisis skornya kira-kira nutut nggak buat daftar ke situ gitu. Terus kalau belum nutut berarti kan ada dua opsi pilihan kan yang kayak kataku kemarin. Mm-mm. Belajar biar biar ke skor itu atau tahu apa namanya atau cari yang di bawahnya gitu. Ya, ini kayaknya kita bahas soal ini yang pertama. Nah, di soal ini eh, ternyata ada cara cepatnya, tapi nggak semua soal kayak gini gitu. Ini ini hari keberapa ya tulisan? Hari ketiga. Nah, em, grafik fungsi dx ada ini x kuadrat min 20 fungsi kuadrat. Terus garis ax min 2y plus 30 sama dengan 0 berpotongan di dua titik berbeda yaitu c, p,
koma Q, dan D min 5, koma P. Ilustrasinya, D kan kesamaan kuadrat. Terus ini ya garis garis ini itu kan garis lurus. Ya udah garis lurus ini misalkan saja. Berarti kan ini em, titik C sama titik D. C-nya P, Q, D-nya min 5, D. Nah, fundamentalnya fungsi, kalau titik berada pada garis, berada pada fungsi, berada pada persamaan, terletak pada fungsi, terletak pada garis, dan lain-lain, tinggal disubstitusi saja, ya kan? Tinggal disubstitusi saja. Nah, garis C sama D itu terletak di dua, dua garis, dua fungsi ini, fungsi C dan garis itu, gitu. Nah, terus gimana cara kita mencari nilai A-nya? Nanti kan harus kita cari dulu titiknya. Kita harus nyari nyari titiknya dulu. Untuk ini nyari titik T, C itu susah, mending yang D saja karena D kan sudah punya min 5, ya, min 5 koma T. Kita nyari nilai T-nya dulu. Kita masukkan ke GX. Berarti X-nya diganti dengan min 5 sama dengan min 5 kuadrat, min 5 kuadrat, min 20. Min 5 kuadrat 25 dikurang 25. Berarti T-nya itu 5. Titik D itu min 5,5. Nah, baru mesti masukkan ke garis. Untuk cari nilai A-nya. Dimasukkan ke garis, berarti A, X-nya kan min 5. 2-nya itu, Y-nya itu 5. Ditambah 30 sama dengan 0. Bentar, ini salah. Harusnya negatif. Jadi, min 5A min 20 plus 30 sama dengan 0. Min 20 tambah 30 kan 10. 10 pindah ruas ke kiri jadi min 10. A-nya jadi 2. A-nya ketemu 2. Tuh. Oh, salah. Salah. Ini 2 kali 5 10 harusnya. Ini min 10. Min 10 tambah 30, 20 pindah ruas jadi min 20. Betul, 4. Hanya 4. Nah, nah, ini. Kayak ini kan soalnya gampang. Terus, nah, letak tipsnya itu ada di soal selanjutnya. Bagian garis K sama dengan, nah, garis K itu apa? Garis K itu yang melalui kedua titik tersebut, C sama D. Ya, garis K itu yang melalui C sama D. Nah, sedangkan garis yang melalui C sama D sudah ada garis ini. Berarti garis K ya garis ini. Gitu. Tanpa perlu kita nyari nilainya C-nya berapa, D-nya berapa gitu. Nggak perlu. Karena ya susah lagi nanti kalau mencari nilai C panjang lagi. Lebih gampang langsung. Berarti ya garis ini itu ya garis K gitu. Ternyata garis K, garis yang dimaksud dengan garis K ya garis itu. Biasanya soalnya itu menjebak kayak gitu. Karena apa? Karena dua titik ya. Titik C sama D. Titik C sama D. Ini nggak mungkin ada garis lagi selain satu garis ini. Nggak ada garis lurus yang melewati dua titik itu lagi yang selain garis itu gitu. Hanya satu garis itu saja. Nah, biasa kamu tahu ya, eh, soal kayak gini bisa
maksudnya aturan kayak gini hanya berlaku jika satunya kuadrat, satunya garis lurus. Kalau dua-duanya kuadrat, ya beda lagi. Misalkan kuadratnya gini sama ini, garisnya di sini, beda lagi. Tapi kalau kalau satunya sudah kuadrat, satunya garis lurus, ya udah. Garis lurus itu yang emang diketahui. Emang yang dicari. Jadi garis K-nya ya garis K-nya itu ya berarti 4x min 2y min 20 plus 30 dengan 0 ini. Nah, untuk mencari gradien nanti ya tinggal diubah saja bentuk. Untuk mencari gradien kan apa namanya kemiringan. Kalau kita ubah bentuknya jadi y sama dengan mx plus c. Ruas kiri harus y saja. Lebih enak min 2y-nya pindah ruas ke kanan. Jadi 4x plus 30 sama dengan 2y. Dibagi dua semuanya, y sama dengan 2x plus 15. Nah, m-nya itu 2 lagi. Kalau ruas kiri sudah y saja, koefisien x itu yang jadi m, yang jadi gradien 2. Nah, sudah cepat tanpa perlu nyari-nyari apa titik C. Ya, kalau secara cara panjangnya harus nyari titik C-nya dulu. Titik titik D berapa, titik C berapa gitu. Tapi nggak perlu. Karena ya ternyata garis K-nya ya itu garis yang ada di soal ini itu garis K. Sama garis yang tegak lurus pada garis K melewati titik 1,1. Nah, hmm, tegak lurus, tegak lurus ya. Tegak lurus itu berarti kan apa namanya M1 kali M2 M1 M1 dikali M2 sama dengan min 1. Jadi 2 dikali berapa hasilnya min 1 dikali min setengah. Jadi ini M-nya min setengah. Lebih gampangnya ya tinggal dibalik saja. Misalkan 3/2. Berarti gradien yang tegak lurus min 2/3. Kalau apa namanya gradiennya itu min 5, berarti yang tegak lurus kebalikannya 1/5. Kebalikannya itu maksudnya tinggal dibalik pecahannya sama di positif negatifkan itu melewati titik 1,1. Tinggal dimasukkan rumus saja berarti y min y1 sama dengan m kali x min x1. Y min 1 sama dengan n-nya min setengah kali x min 1. Terus kalau lihat opsi jawabannya kan pindah ruas kiri semua. Ini kita kalikan duanya pindah ruas ya. Pecahan apa penyebut dua ini kita pindah ruas ke kiri jadi 2y min 2 dikali 2 kan. Min 1 kita kalikan yang di dalam kurung di min x plus 1. Terus pindah ruas ke kiri semua 2y min x jadi plus x plus 1 jadi min 1 min 2 min 1 min 3 sama dengan 0. Jawabannya yang B. Nah, jadi ya PK itu eh, ada yang soal-soal sederhana, soal-soal cepat kayak gini. Enggak semuanya soal-soal yang susah.
Semua soal-soal yang susah kayak kayak kemarin, kayak soal 19, 20 gitu. Nah, mumpung mumpung tadi kita bahas nomor 20, kita bahas lagi soal nomor 20 biar biar nyantol di pikiran. Ya kalau semakin nyantol, kalau semakin bingung ya soal susah itu harus di di drill terus. Fungsi G dan H. Kita punya fungsi G sama H. Sekali lagi ada A sama B-nya. Ya. Apakah terdapat bilangan real C sehingga GC sama dengan HC? Sama kayak tadi, kita nyari C-nya ya. Kita nyari X-nya. GX sama dengan HX. Nah, GX-nya itu kan itu X min 1 kuadrat plus A sama dengan HX-nya 2X plus B. Nah, nah em, terus diapakan ya? Berarti yang dalam kurung kita jabarkan dulu. Yang dalam kurung kita jabarkan em, X kuadrat min 2X plus 1 plus A sama dengan 2X plus B. Kita pindah ke kiri semua. X kuadrat 2X-nya pindah ke kiri jadi min. Min 2X min 2X jadi min 4X plus A. B-nya pindah terus ke kiri di min B. Satunya kita taruh belakang. Sama dengan 0. Nah, kira-kira ada nggak? Ada faktornya nggak? Atau ada nilai X-nya nggak? Gitu. Itu kan pertanyaannya. Ini kan terjemahan dari pertanyaannya. Kembali lagi kayak tadi, untuk mencari faktor, ya, mencari, bukan mencari. Apa namanya? Untuk mengetahui itu ada faktornya atau enggak, pakai diskriminan. Nah, min B, B kuadrat min AC. Ini kan A-nya kan A ini. A-nya 1, B-nya min 4. C-nya yang mana? C-nya yang ini. Semua. Nah, kita masukkan ke rumus B kuadrat min 4AC harus lebih dari sama dengan 0. Berarti em, min B, B kuadrat min 4 kuadrat berarti 16. Min 4 kali A-nya itu 1. C-nya itu A min B plus 1 lebih dari sama dengan 0. 16 min 4A plus 4B min min 4 lebih dari sama dengan 0. Lah, kita selesaikan 16 sama 4-nya. 12 min 4A plus 4B lebih dari sama dengan 0. 12-nya pindah ruas, min 4A plus 4B lebih dari sama dengan min 12. Em, A sama B, min 4-nya keluar, 4, min A plus B lebih dari min 12. Dibagi 4 ya, jadi min A tambah B lebih dari min 3. Wow, ini lebih lebih sederhana kan? Nggak kelihatannya, tapi nggak tahu nanti. Apakah? Jadi pertanyaannya berubah lagi. Jadi ini apakah A min A plus B lebih dari sama dengan min 3? Nah,
Kita masuk ke pernyataan pertama. Pernyataan pertama, A lebih dari min satu, B lebih dari min 5. Nah, kira-kira pernyataan satu cukup nggak untuk menjawab pertanyaan itu? Coba, coba Auna. Kalau Fatihah kayaknya sudah seperti yang kita bahas teman kapan itu. Hampir lah, hampir, hampir. Nggak cukup. Coba dulu. Kenapa kok nggak cukup? Karena min satunya kurang dari nol. Dari 3. Hmm, cukup, cukup. Nah, jadi kita cek siapa yang benar. Dan apakah alasannya benar juga? Coba, gimana ya? Kalau A-nya kan lebih dari satu, lebih dari min satu, otomatis A-nya berapa? Nol, satu, dua, tiga ya. Misalkan kemungkinan pertama, A-nya itu nol, B-nya berapa ya? B-nya lebih dari min 5, B-nya itu min 4 misalkan. Ya, min 4. Berarti kan ini min, bener, tulisnya salah. Min A, A-nya nol, berarti kan nol. Nol, B-nya min 4, dikali min 3. Ini salah kan ya? Karena min 4 itu kurang dari min 3 harusnya. Terus kita lihat kemungkinan yang lain. Jadi kita harus nyoba kemungkinan yang ekstrim lagi gitu. Misalkan A-nya itu 10, bingung. B-nya misalkan min 1. Nah, berarti kan itu dua. B-nya kita besarkan lagi misalkan. B-nya B-nya 20. Ya, B-nya 20. Berarti kan min A. A-nya 10 berarti min 10. B-nya 20. Lebih dari min 3. Oh, ini benar. Ya kan 10 ya min 10 tambah 20 kan 10 lebih dari min 3 benar. Oh iya, berarti dalam pernyataan ini saja itu bisa benar, bisa salah gitu. Itu kan belum cukup. Kenapa kok harus pakai apa namanya, dua permisalan? Karena ya gitu, matematika itu kan eh, spesifik lagi, angka bilangan itu kan luas banget ya. A lebih dari min satu itu kan bisa aja A-nya 0, bisa aja A-nya 1000 gitu kan. Pokoknya lebih dari min satu. Begitu juga B-nya. B-nya bisa jadi min 4 atau B-nya bisa jadi 1000 gitu. Nah, untuk membuktikan ini cukup atau enggak, kita lihat apakah konsisten salah terus atau konsisten benar terus gitu. Nah, ternyata nggak konsisten dari angka-angka kecil aja, misalkan A-nya 0, B-nya min 4. Kan boleh kan ya, A-nya 0, B-nya min 4. Jawabannya salah. Terus kalau kita tambahkan lagi ya sama B-nya, kalau A-nya 10, B-nya 20, jawabannya benar. Oh, ternyata belum konsisten. Artinya di pernyataan satu saja ada yang benar, ada yang salah. Jadi belum bisa kita ngomong
apakah min A tambah B lebih dari sama dengan min 3? Nggak bisa kita ngomong ya, nggak bisa kita ngomong tidak gitu. Masih ada kemungkinan iya, kemungkinan tidak. Berarti kan belum cukup itu. Ya, coba kalau yang yang dua, yang dua hanya kurang dari tiga, B-nya kurang dari sama dengan lima. Nah, coba ini cukup atau enggak kira-kira permintaan dua. Ada yang kita membuktikan. Sama-sama tidak cukup. Ada yang salah sama benar. Oke, oke, coba cek. Saya cek. Oke, coba. Em, ini eh, A-nya kurang dari tiga. A-nya kurang dari tiga berarti coba sih A-nya itu berapanya? Dua misalkan. B-nya itu lima. Kan ada sama dengannya B-nya lima. Kita, kita masuk ke pertanyaannya. Berarti kan min 2 tambah 5 lebih dari sama dengan 3.
min 3 benar, benar ya. Terus kalau A-nya min 10 misalkan, B-nya itu B-nya itu hmm, B-nya itu lebih kecil lagi, misalkan B-nya itu lebih kecil min 20. Berarti kan min 10 min 10 terus min A ya, berarti kan 10 dikurangi 20 lebih dari sambungan min 3 ini salah. Oh ya masih belum cukup juga. Nah, apa yang terjadi jika pernyataan satu dan pernyataan dua belum cukup? Kita coba gabungkan. Kita coba gabung satu dan dua. Nah, kalau digabung itu bagaimana? Ya, kita lihat A lebih dari min satu, A kurang dari tiga. Berarti bisa kita gabung kayak gini. Lebih dari min satu, kurang dari tiga. Terus B-nya lebih dari min 5 sama kurang dari 5 plus 5. Bagi min 5 lebih dari kurang dari sambungan 5. Nah, kalau ini apakah nah ini kan batasannya sudah jelas ini min 1 sampai 3 hanya B-nya min 5 sampai 5 B-nya. Kira-kira masih belum cukup nggak kira-kira? Kalau A-nya A-nya mepet min 1 misalkan A-nya 0, B-nya min 4. 0 min 4 lebih dari min 3. Salah. Ada yang kemungkinannya benar nggak ya? A-nya 2, B-nya 5. Min 2, min 5 lebih dari sambungan min 3. Ini salah juga. Bentar, kalau A-nya 2 juga, tapi B-nya min 4. Bentar, B-nya plus ya? B-nya plus kan? Oh, ini salah. Ini harusnya sini. Ini benar. Ini benar. Nah, berarti walaupun setelah digabung, jawabannya masih dua macam. Salah dan benar. Berarti belum cukup. Berarti opsinya kalau sudah kayak gitu, bentar, kita yang ini aja. Oke, ya, bentar. Berarti kalau satu saja nggak cukup, dua saja nggak cukup, bersama-sama pun nggak cukup. Berarti ya ini salah. Nah, gini. Jadi ya paham ya konsep. Iya, seharusnya kalian sedikit jadi sedikit lebih paham konsepnya pernyataan-pernyataan kayak gini. Biar ya kalau satu soal ini aja benar itu sudah sangat banyak poinnya harusnya ya. Karena ini IRT-nya tinggi. Itu. Iya masih itu seharusnya ada ini lagi ya soal yang lain.
belum saya rekap, belum tak rekap yang apa namanya PO versi yang lain. Banyak kalau di sini juga FX sama F sama GX ya. FX sama GX, terus FX-nya ini, GX-nya ini, FC sama dengan GC, A kali B4, 2A plus B sama dengan 6. Kalau kalau sama dengan ini kayaknya lebih 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 gampang ya daripada rentang ya. Kalau rentang kan harus kita ngecek angka yang mepet mepet batasnya sama angka yang jauh sama batasnya. Ini hari ke berapa? Hari keempat. Oh ya, iya lebih enaknya sih. Kayak reels yang dikirim dikirim siapa itu? Nggak tahu aku namanya. Terus, hmm, ada carikan soal lagi. Hmm, hmm, hmm. Terus buat buat apa namanya refreshing sedikit soal nomor 4. Ada berapa banyak segitiga? Coba coba coba. Ada berapa segitiga kira-kira? Berapa kira-kira? Ada berapa banyak segitiga? 16, 16. Wes, langsung nyambung ya. Ya, itu Pak. Eh, aku juga nemunya 16 sih. Dan nggak ada, maksudnya eh nggak ada yang lebih, di opsinya nggak ada yang lebih besar daripada 16. Coba, kan di sini yang kecil-kecil ini kan ada 8 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Yang kecil-kecil ada 8. Ya, pokoknya kita tulis dulu 8. Terus yang ini, di sini kan ada kan satu. Dan ini yang terdiri dari dua segitiga ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nggak mungkin yang pojok ini juga termasuk karena ini jadi persegi bukan segitiga. Terus segitiga yang diagonal gini. Ini kan 1. Terus yang atas 2. Yang kanan bawah 3. Ini 4. Iya, tambah 4 lagi. 16. Betul. Nah, dan soal-soal kayak gini itu pastikan benar dulu. Ya, pastikan benar, pastikan cepat jawabnya. Biar biar waktunya
nanti pakai buat soal-soal yang kayak tadi, pernyataan-pernyataan, dan mumpung tadi juga bahas soal kayak gini, kita bahas ini dulu. Walaupun soalnya sama, ya. Walaupun soalnya cek, 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 tes, dulu, tes. Oke. Nah, oke. Nah, misalkan ini, eh soalnya sama kayak tadi, tapi yang diketahui beda. Yang diketahui beda, yang dicari juga beda. Berarti, apa namanya, caranya juga beda, gitu. Treatmentnya berbeda lagi. Ini GX-nya fungsi kuadrat, HX-nya fungsi kuadrat. Berpotongan di dua titik berbeda, yaitu ini. Loh, ini A. Loh, A sama B. Ya, nilai Q kali T. Nah, gimana cara kalian menentukan Q-nya sama T-nya? Bagaimana kira-kira? Coba, tanpa perlu menghitung ya. Coba kalian, apa namanya, jawab bagaimana kira-kira caranya mencari jawaban itu. Mencari Q-nya bagaimana, mencari T-nya bagaimana. Caranya pakai cara apa gitu. Nggak perlu sampai menghitung dulu. Soal apa kira-kira? Betul sih. Apa yang eh, apa yang disubstitusi ke apa? Apa yang disubstitusi ke apa? S ke G. Betul, betul. Jadi kita, betul, kita X1 ke X. Enggak, enggak ada X1 di sini. Betul, si Fatihah. S-nya kita sama dengan kan dengan dengan H. Loh, oh G sama H di sini. G, G-nya kita kita sama dengan kan dengan H. Jadi namanya titik potong ya. Ada, ada garis yang berpotongan, ada fungsi yang berpotongan. Itu tinggal kita substitusi saja salah satunya, entah X-nya atau Y-nya. Di sini, di sini kan X itu sama kayak Y. Nah, X itu sama kayak Y. Makanya, apa namanya? Apa tadi? Bahasanya F ke G, ya. F ke G atau G ke H atau H ke G sama saja. Bisa langsung kita sama dengan langsung kita sama dengan bisa. X kuadrat plus 4X min 4 sama dengan 2X min X kuadrat. Pindah ke kiri semua, min X kuadrat jadi plus ya, X kuadrat plus X kuadrat, 2X kuadrat. 2X pindah ke kiri jadi min, 4X dikurangi 2X jadi min plus 2X min 4 sama dengan 0. Di, dibagi dua semua, X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0. Nah, baru ya udah difaktorkan. 2 sama satu. Yang ini yang plus, yang ini yang min. Jadi X sama dengan satu atau X sama dengan min 2. Nah,
X satu sama min 2 ini yang jadi cikal bakalnya A sama B. Tapi mana yang jadi A, mana yang jadi B? Bebas. Ini nggak ada ketentuannya kan, kayak P-nya harus lebih dari R atau apa, nggak ada ya. Udah berarti bebas. Eh, tapi kan masih belum ya. Ini kan masih satu koma berapa. Ini min 2 koma berapa. Kita cari pasangannya. Gimana cara mencari pasangannya? Itu lagi substitusi aja. Ke mana? Bebas. Boleh C, boleh H. Lebih gampangnya kayaknya yang H ya. Kalau H berarti kan h satu, satu koma berapa? H satu sama dengan 2 kali satu min satu kuadrat. Satu. Terus, ini terus di sini aja. Oh, min satu kuadrat. Kalau ini, H min 2. 2 kali min 2 min 2 kuadrat. Min 4, min 4. Min 4 dikurangi 4, min 8. Min 8. Nah, pertanyaannya, Q kali T. Berarti yang Y-nya saja, yang belakang saja. Satu kali min 8. Min 8. Gitu. Ya, betul. Eh, walaupun soalnya sama, tapi kadang strukturnya itu bisa berbeda. Bisa sangat jauh berbeda. Kalian harus punya, apa ya, indera untuk feeling, untuk mencari, apa ya, mencari langkah. Ya, merencanakan. Merencanakan. Untuk cari A sama B-nya tuh, apa sih kira-kira diapakan sih? Oh, ada kata-kata berpotongan. Jadi dua dua ini itu berpotongan. Jadi ilustrasi gambarnya itu kayak tadi. Ilustrasi gambarnya kayak tadi. Ini sama sini. Nah, berpotongan. Ini gitu. Nah, terus titik garis M melalui kedua titik tersebut. Berarti baru di sini ada garis M. Garis M. Nah, gradiennya garis M. Nggak perlu pusing, kita sudah punya titiknya di sini. Ya, 1,1 sama min 2, min 8. Berarti gradien M, rumusnya gradien jika diketahui dua titik, sudah pernah kita kemarin, itu Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, mana yang jadi X2 Y2, mana yang jadi X1 Y1? Boleh kebalik, bebas. Boleh dibalik. Misalkan min 2 dikurangi 1 per min 8 dikurangi 1. Berapa ini? Min 3 min 9. Per 3. Loh, kok nggak ada? Balik ini. X sama Y ini. Balik-balik. Y-nya yang di atas. Berarti min 8 min 1 per min 2 min 1. Betul, bisa. Nah, situ terus. Yang nomor 8. Tegak lurus garis M. Nilai C sama dengan tegak lurus garis M. Tegak lurus garis M. Nilai C-nya sama dengan berapa? Oke. Bagian yang tegak lurus.
M sama dengan bagian M-nya kan 3. Kalau lurusnya berarti min 1/3. Min 1/3. Terus melalui titik 6,2. 6,2. Rumusnya Kak kasih sama Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y min Y1-nya 2. M-nya min 1/3 kali X min kurung 6. Hmm. Coba lihat opsinya. Ini harus pasti harus Y saja. Pasti harus Y saja. Berarti Y sama dengan ini min 1/3 X. Min 1/3 kali min 6 itu 2 plus 2. Min 2 jadi plus 2 juga. Berarti ini C-nya 4. Nah, ini. Nah, jadi ya kayak gini soal-soal UTBK aslinya. Eh, banyak yang beredar di sana-sana. Kalau oh ya ternyata ternyata PK itu nggak sesusah yang ada di kok nggak sesusah yang ada di tryout kok gitu. Ya ini kan soal yang ini kan soal asli klaimnya dia klaimnya Mangkok Mia ya. Siapa sih penyusunnya? Lupa. Klaimnya tim Mangkok Mia yang ini kan soal asli ya. Ini kan soal asli. Soal aslinya itu nggak sesusah soal tryout. Ya nanti malam ah. Nanti malam bahas PM ya. Nanti malam bahas PM. Em, besok mungkin tak rekapkan soal-soal tahan IV aja mungkin. Soal tryoutnya Pak Hanifi. Kita coba lihat soal tryoutnya Pak Hanifi itu lebih susah atau lebih gampang daripada soal ini. Gitu. Bentar, PM-nya kemarin sampai mana ya? PM-nya sudah selesai sih. Tapi coba nanti ulang lagi. PM-nya masih soal asli aja dulu. Besok, mulai besok, coba tak rekapkan soal-soal apa namanya? Soal asli. Soal asli, soal tryout. Hmm, sudah nyimpen, cuman belum belum rekap aja. Soalnya kadang ya gitu, eh nggak sesusah tryout gitu tahun kemarin. Ya kalau kalian eh nanti UTBK dapat hari ketiga, yang kedua, ketiga, nanti bisa kita lihat-lihat soalnya itu bentuknya bagaimana. Mungkin itu, mungkin itu aja. Ada yang perlu ditanyakan? Kalau kalian pengen tanya-tanya tentang jurusan, terus apa skor ya, boleh lihat lewat mana. Lihat banyak juga yang beredar kok. Nah, nanti nanti tak 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 apa namanya taruh di link drive yang ada di pin grup ya. Nanti tak taruh sini sama yang apa namanya dulu simak UI terus soal sainsin
apa time EV dan lain-lain. Kita taruh link drive yang ada di bill. Surat keterangan kelas 12. Bentar, ini kan, oh, tak stop dulu.